Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi 26 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini terambil dari Keluaran 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuel Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gerson, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian firman Tuhan. Judul perenungan kita pagi ini adalah Di balik kesalahan, atau dalam bahasa Toraja, salian diomai kasalan. Kata orang bijak, kesalahan adalah guru termahal, karena dengan kesalahan itu dapat mengajarkan banyak hal.
Jika dimaknai dengan tepat, maka kesalahan itu dapat memperbaiki karakter seseorang. Yang sombong bisa menjadi rendah hati, yang jahat dapat menjadi bijaksana, dan seterusnya. Ketika Musa telah menginjak usia dewasa, ia pernah melakukan kesalahan, yakni ketika Musa membunuh orang Mesir yang sedang menganiaya orang Ibrani. Dan ketika Musa menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin orang Ibrani, seharusnya dalam peristiwa ini Musa menghadap Firaun untuk mengetahui kesalahannya. Jangan justru melarikan diri. Hal inilah yang membuat Firaun marah, sehingga ia berusaha untuk mendapatkan Musa untuk dibunuh. Kesalahan yang dilakukan Musa membuatnya kehilangan rasa nyaman. Tempat di mana dia telah merasa nyaman dan menikmati kemewahan yakni istana harus ditinggalkan. Musa melarikan diri ke Midian. Dalam pelariannya, Allah justru membawanya kepada kehidupan yang berbanding terbalik dengan keadaan yang dialaminya di istana Firaun. Dia menjalani kehidupan sebagai penggembala kambing domba yang bukan miliknya, melainkan milik Imam Midian. Sesudah itu, dia menikahi Rehuela Sipora, putri imam itu. Peristiwa ini mengajari Musa tentang dirinya yang sebenarnya. Sampai akhirnya ia sadar bahwa dia hanya seorang pendatang yang tak punya nilai apa-apa. Kita mungkin pernah mengalami seperti yang dialami Musa. Kesalahan yang kita lakukan mengganggu, bahkan membuat kita gelisah dan takut. Ingat, lari dari masalah tidak akan menolong. Akuilah kesalahan itu, bertobatlah kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan melalui renungan harian pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi suluh langkah kami dalam menjalani kehidupan. Kami bersyukur atas pertambahan usia yang boleh dialami anggota jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas sukacita yang boleh dialami saudara kami. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi setiap jemaat dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan, bahkan rencana-rencana ke depan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu yang sedang menjalani pengobatan dan juga pemulihan. Tuhan beri kekuatan agar tetap semangat untuk menjalani setiap pengobatan dan boleh pulih kembali. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat yang sedang berduka karena orang-orang terkasih telah dipanggil dari tengah-tengah mereka. Tuhan hiburkan dan kuatkan yang sedang berduka. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong dalam setiap pergumulan kami yang boleh kami alami.
dan kami boleh tetap setia melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah ucapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian pada pagi ini. Sampai jumpa dalam renungan harian berikutnya. Tuhan memberkati kita.